Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang World Class University dan Tridharma Perguruan Tinggi. Latar belakang dari halaman sampul ini adalah kampus universitas terbaik di Indonesia. Kiri atas ini adalah kampus UGM di Yogyakarta. Ini kampus ITB di Bandung. Sebelah kiri bawah Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian kanan bawah adalah Universitas Airlangga di Surabaya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini kurang sejalan dengan program pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi di Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu beredar di WA Group informasi tentang kampus terbaik di Indonesia versi QS World University tahun 2013 sampai 2023. Ada 6 indikator penilaian, yaitu reputasi akademik, reputasi tempat berkarir, rasio dosen dan mahasiswa, publikasi penelitian dan kutipan atau sitasi akademik, rasio siswa internasional, serta rasio staf internasional. Dalam gambar ini ditunjukkan peringkat dari beberapa perguruan tinggi besar di Indonesia, mulai dari UI, ITB, UGM, UNER, IPB, Undip, ITS, dan Universitas Brawijaya. Kita lihat di sini, peringkat dari tahun ke tahun itu sering berbeda. Terlihat bahwa pada tahun 2013, UI atau Universitas Indonesia itu berada di peringkat 1, tahun 2018 juga di peringkat 1, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi peringkat 3. Sedangkan ITB dari 2013-18 sampai 2023 tetap atau konstan berada pada peringkat kedua. Sedangkan pada tahun 2013 UGM berada di peringkat 3, 2018 juga tetap di peringkat 3, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi peringkat 1. Kemudian yang keempat, Universitas Airlangga 2013 peringkat 4, kemudian turun sampai peringkat 6 pada tahun 2018, dan pada tahun 2023 naik lagi pada peringkat keempat. Dan seterusnya untuk universitas-universitas yang lain. Saudara sekalian yang saya hormati, mari kita bahas tentang peringkat perguruan tinggi ini. World Class University. Orang berpendapat bahwa perguruan tinggi atau PT yang masuk peringkat PT terbaik dunia ini adalah perguruan tinggi berkelas dunia atau World Class University. Kemudian perguruan tinggi mengejar WCU atau World Class University dengan fokus kegiatan sesuai kriteria. Di antaranya adalah penelitian dan publikasi jurnal internasional, tenaga, waktu, dana dikerahkan untuk meraih World Class University. Perguruan tinggi dan Dikti juga menganggarkan dana yang sangat besar. Harapannya adalah bahwa hasil penelitian bisa dipublikasi dan banyak disitasi. Nah, kami akan membahas tentang sitasi ini. Salah satu penilaian adalah sitasi dari Google Scholar. Google Scholar mensitasi tulisan perseorangan, tidak dibedakan antara karya buku, jurnal nasional ataupun internasional, dan juga seminar nasional maupun internasional. Dari pengamatan,
Pada umumnya buku lebih banyak disitasi daripada jurnal dan seminar. Saudara sekalian yang saya hormati, dari hasil pemeringkatan ini timbul pertanyaan. Setelah jadi perguruan tinggi terbaik, apa imbas dan manfaatnya bagi sivitas akademika? Apakah peringkat tinggi itu akan meningkatkan kesejahteraan atau berbondong-bondong mahasiswa asing untuk kuliah di Indonesia, atau hanya suatu kebanggaan saja? Untuk meraih WCU dibutuhkan dana yang sangat besar, yang itu berujung pada biaya UKT yang ditanggung oleh mahasiswa atau orang tua mahasiswa. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami akan membahas tentang Tridharma perguruan tinggi. Tugas dosen adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan pengajaran, yang termasuk diantaranya adalah penulisan buku dan materi atau cara pembelajaran. Yang kedua adalah penelitian yang hasilnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau seminar nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat yang bisa berupa pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, program KKN, dan sebagainya. Seorang dosen mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada dosen yang mempunyai kelebihan dalam penulisan buku. Ada juga dosen yang fokus pada penelitian dan penulisan jurnal. Ada dosen yang aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Ada pula dosen yang mempunyai kelebihan menjadi pejabat. Masing-masing kegiatan tersebut bagus untuk dilaksanakan. Namun, sulit atau bahkan tidak mungkin seorang dosen bisa melakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan dengan hasil maksimal. Kita harus memprioritaskan kegiatan kita sesuai dengan passion kita. Dari keempat passion tersebut, saya hanya akan membahas 2 Tridharma, yaitu penulisan buku dan publikasi di jurnal internasional. Dan untuk penulisan buku, sebagai contoh adalah untuk diri saya sendiri. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut adalah buku-buku yang saya tulis. Passion saya adalah menulis buku. Dan alhamdulillah sudah ada 14 buku yang saya tulis. Sebagian besar buku-buku tersebut digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pengajaran di hampir semua perguruan tinggi teknik sipil di Indonesia. Buku-buku yang banyak dipakai itu adalah Hidrolika 1, 2 dan soal penyelesaiannya, Hidrologi terapan, Perencanaan pelabuhan, Metode numerik, dan Teknik pantai. Selain digunakan sebagai bahan ajar oleh dosen dan mahasiswa, buku-buku saya juga banyak digunakan oleh para praktisi. Saya pernah ketemu seorang pejabat PUPR. Beliau bilang bahwa telah membeli buku teknik pantai, ini buku teknik pantai, di Pasar Loak, Lawean Solo, seharga Rp30.000. Kemudian beliau bilang, dengan belajar dari buku tersebut, beliau bisa mengelola proyek perlindungan pantai di Indonesia senilai 300 miliar. Dari pengamatan, karya buku lebih banyak disitasi daripada jurnal, meskipun jurnal internasional sekalipun. Mohon maaf, tentu saja ada publikasi jurnal internasional yang juga banyak disitasi. Namun secara umum, untuk publikasi oleh peneliti Indonesia, buku lebih banyak disitasi daripada publikasi di jurnal internasional. Berikut adalah contoh sitasi dari Google Scholar
terhadap buku-buku saya. Alhamdulillah, buku-buku saya sudah disitasi lebih dari 5.400 orang. Untuk hidrologi terapan telah disitasi oleh 2.222 orang, sedangkan teknik pantai 1.085 sitasi. Dan ini adalah jumlah sitasi dari buku-buku yang lain. Sementara untuk publikasi atau jurnal atau seminar internasional, jumlah sitasinya sangat sedikit. Sebagai contoh ini adalah publikasi jurnal internasional yang hanya disitasi oleh 6 orang. Sedangkan ini untuk jurnal nasional hanya 5 orang. Kemudian ini juga jurnal internasional, ini hanya disitasi oleh 3 orang. Tentu saja ini tergantung pada kualitas dari karya ilmiah dan jurnalnya. Mungkin karya publikasi tersebut memang kurang menarik atau kurang bermutu, demikian juga dengan jurnalnya. Tetapi saya kira kita bisa melihat sitasi dari para peneliti lain di Google Scholar, karena ini bisa dibuka oleh siapa saja. Kita bisa melihat sitasi dari para peneliti berkualitas di Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, saya juga membuat video perkuliahan untuk mendukung buku-buku yang saya tulis. Ini adalah video saya yang sudah diupload di YouTube. Contohnya ini adalah video untuk kuliah hidrolika, ini untuk hidrologi terapan, ini metode numerik, ini juga metode numerik. Selain video pembelajaran, saya juga membuat video-video lain seperti video hiburan, musik, traveling, dan juga motivasi. Video ini tentang global warming, Jakarta tenggelam tahun 2030, saya buat ketika ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang menyebutkan bahwa Jakarta akan tenggelam pada tahun 2030. Untuk menanggapi tersebut, saya membuat video ini. Nah, ini adalah daftar dari video-video yang saya buat. Ada sekitar 90 video yang sudah diupload ke YouTube, dan pembuatan video ini insya Allah akan terus berlanjut. Dengan penulisan buku dan pembuatan video akan bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Kalau kuliah saya hanya bisa mengajar 50 orang per semester. Tapi dengan buku dan video itu akan bisa lebih banyak lagi mahasiswa atau masyarakat yang bisa memanfaatkan buku dan video yang saya buat. Kemudian beberapa waktu yang lalu, selama pandemi, saya juga mempunyai banyak kegiatan sebagai pembicara webinar. Ini adalah beberapa webinar yang saya sebagai pembicara di beberapa institusi. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya tentang penelitian dan publikasi jurnal internasional. Saat ini, sebagian besar dosen mempunyai passion penelitian dan publikasi di jurnal internasional. Hal ini mengingat perguruan tinggi dan dikti membiayai dana riset bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta. Hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Dan perguruan tinggi bisa memberikan penghargaan kepada penulis di jurnal internasional sampai 50 dan bahkan 100 juta dengan syarat tertentu. Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi ini mendapat penghargaan yang tinggi. Bahkan ada suatu perguruan tinggi yang bisa memberikan penghargaan sebesar 50 juta dan bahkan 100 juta. Kriteria untuk mendapatkan penghargaan tersebut adalah
indeks faktor jurnal adalah minimal 0,1 dan disitasi sekurang-kurangnya 1-3 untuk hadiah 50 juta, sedangkan penghargaan 100 juta, indeks faktor jurnal minimal 5 dan disitasi lebih dari 3. Dari kriteria ini berarti bahwa kualitas artikel atau publikasi itu bagus atau sangat bagus. Tapi seberapa manfaat dari publikasi tersebut kalau hanya disitasi oleh 3 orang atau yang membaca publikasi tersebut tidak banyak. Dengan penulisan di jurnal internasional, itu harapannya publikasi tersebut akan banyak disitasi oleh para peneliti sehingga bisa meningkatkan nilai dalam pemeringkatan perguruan tinggi. Namun kenyataannya, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, bahwa citasi Google Scholar terhadap karya jurnal dan seminar itu tidak begitu banyak. Selain itu, publikasi di jurnal internasional ini merupakan syarat kenaikan pangkat dosen, terutama untuk jabatan guru besar. Saat ini, banyak dosen muda, sekitar usia 40 tahun dan bahkan kurang, itu sudah bisa mencapai jabatan guru besar. Hal ini karena banyak dosen muda yang menulis publikasi di jurnal internasional. Selain itu, dalam penilaian beban kerja dosen juga disyaratkan adanya publikasi di jurnal internasional, terutama untuk kewajiban guru besar. Kalau sampai kurang dalam publikasi jurnal internasional, yang bersangkutan bisa dinilai tidak memenuhi atau TM, dan itu berujung pada tunjangan serdos yang bisa dihentikan. Sertifikasi dosen ini bisa meningkatkan kesejahteraan dosen, sehingga dosen bisa bekerja dengan lebih baik. Sebagai gambaran, gaji guru besar dengan masa kerja lebih dari 40 tahun itu hanya sekitar 7 jutaan. Ini relatif sangat kecil dengan masa kerja sepanjang itu. Kalau kita bandingkan dengan gaji di kementerian lain, misalkan Kementerian Keuangan yang beberapa waktu terakhir ini banyak dibahas di media sosial maupun televisi. Sebagai contoh di Dirjen Pajak, tunjangan kinerja saja itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Itu belum termasuk gaji dan bonusnya. Dan yang memprihatinkan, banyak hasil riset yang hanya bermuara pada publikasi jurnal internasional. Hasil riset tidak banyak atau kurang diterapkan ke industri dan masyarakat yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan teknologi dan bangsa. Dan bahkan kebijakan publikasi di jurnal internasional berpotensi untuk mematikan jurnal nasional. Dosen atau peneliti lebih senang menulis di jurnal internasional. Bisa jadi jurnal nasional tidak dapat artikel yang berkualitas untuk diterbitkan. Saudara sekalian yang berbahagia, berikut penerapan hasil penelitian. Sebagai catatan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, tidak semua hasil riset hanya bermuara di publikasi jurnal internasional. Banyak juga yang sudah diterapkan di masyarakat, seperti yang saya tampilkan berikut ini, yaitu hasil penelitian yang kemudian diterapkan di masyarakat oleh teman-teman sejawat kami. Ini hanya sebagian, dan mestinya masih banyak lagi hasil penelitian yang bisa meningkatkan kemajuan teknologi dan mengentaskan kemiskinan dan memajukan bangsa. Ini adalah penerapan hasil penelitian dari teman-teman sejawat. Gambar kiri
Ini adalah pondasi cakar ayam modifikasi yang dikembangkan oleh Prof. Bambang Suindro dan Prof. Hari Krestadi. Pondasi ini diperuntukkan untuk mendukung infrastruktur yang berada di tanah lunak. Misalkan runway, taxiway, apron dari suatu bandara, atau jalan raya yang berada di tanah lunak. Penelitian ini sudah dipatenkan. Dan yang menarik adalah apabila pengguna itu adalah instansi pemerintah, dana royalti dibebaskan. Kemudian sebelah kanan atas, ini adalah sistem deteksi dini tanah longsor yang dikembangkan oleh Profesor Dwi Korita Karnawati dan Profesor Faisal Fatani. Peralatan ini juga sudah banyak diterapkan di beberapa daerah yang berpotensi terjadinya tanah longsor. Kemudian gambar kiri bawah, ini adalah sistem pemantauan real time sifat-sifat air seperti data hujan, pasang surut, arah aliran, keasaman atau pH, dan salinitas. Alat ini telah dipasang di daerah pengairan pasang surut di Kalimantan, dan kita bisa memantau data yang tercatat dari kantor kita atau di mana saja kita berada. Alat ini dikembangkan oleh Profesor Joko Legono dan Profesor Budi W.S. Kemudian gambar kanan bawah, ini adalah karya Profesor Sunarno yang mengembangkan sistem peringatan dini gempa. Riset ini telah dilakukan bertahun-tahun dan masih terus berlangsung sampai saat ini untuk mendapatkan prediksi gempa yang lebih akurat. Saudara sekalian yang saya hormati, itu tadi adalah sebagian hasil riset yang sudah diterapkan di masyarakat dan masih banyak lainnya. Namun, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita selalu menggunakan berbagai peralatan dan barang, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, sepertinya banyak penelitian dari para peneliti handal yang belum berkontribusi bagi perkembangan teknologi. Lihat saja gambar berikut yang merupakan banjir produk asing. Kita diserbu oleh barang-barang impor, mulai dari motor, mobil, laptop, HP, mesin cuci, peralatan rumah tangga, peralatan sound system, televisi, AC, almari es, dan bahkan bahan pangan pun kita masih impor. Ini adalah impor garam, kemudian kita juga masih impor gula, kita masih impor bahan pangan, daging juga kita impor, dan bahkan beras pun masih kita impor. Sebagai informasi, pada tahun 2022, lebih dari 5 juta sepeda motor terjual di Indonesia. Lebih dari 1 juta mobil terjual di Indonesia pada tahun yang sama. Belum lagi produk-produk lain seperti HP, ini saya kira jutaan HP terjual setiap tahunnya. Dari sekian banyak barang ini, tidak satu pun yang buatan Indonesia. Kita hanya sebagai penonton dan pembeli. Berikut adalah berbagai merek mobil yang dipasarkan di Indonesia. Mulai dari Toyota, Daihatsu, Honda, Nissan, dan seterusnya, sampai mobil-mobil mewah seperti Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, semua beredar di Indonesia. Untuk sepeda motor dikuasai oleh 4 merek Jepang, yaitu Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Saudara sekalian yang saya hormati, berbagai produk mobil dan motor tersebut setiap hari lalu lalang di jalanan di Indonesia.
Tetapi sayangnya tidak satupun produk anak bangsa. Belum lagi produk-produk elektronik. Hampir semua produk elektronik adalah buatan asing. Kita hanya sebagai pembeli dan pengguna. Apalagi produk-produk teknologi yang sangat tinggi, seperti pesawat terbang, kereta cepat. Ini adalah kereta cepat TGV. Kalau saya lihat di YouTube, pabrik-pabrik mobil di Eropa dan Amerika, serta Jepang, hampir semuanya menggunakan robot untuk memproduksi mobil. Demikian juga pembangkit listrik. Gambar ini adalah PLTU, batu bara. Pabrik-pabrik tersebut juga buatan asing dengan menggunakan teknologi asing. Ini adalah contoh turbin air dari suatu PLTA. Bisa kita bayangkan dimensi dari turbin air ini. Ini adalah pekerja, tingginya hanya sekian, sementara turbin airnya sebesar ini. Dan juga contohnya adalah kapal pesiar seperti ini. Ini semua adalah produk-produk asing dengan teknologi sangat tinggi. Saya tidak bisa membayangkan kapan bangsa ini bisa mengadopsi teknologi tersebut dan menerapkannya dalam pengembangan teknologi di Indonesia. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bangsa kita bisa mengejar ketertinggalan. Semoga bangsa kita bisa mengejar kemajuan teknologi yang sudah dicapai oleh bangsa-bangsa lain. Mohon jangan lupa sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.